Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Fikri di pelajaran PAI. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan terakhir, yaitu bab tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, kalau di LKS itu judulnya hanya larangan zina. Jangan lupa sebelum Bapak memulai pembahasan, tolong kamu persiapkan PPT yang sudah Bapak kirim dan juga LKS-nya. Dibuka, nanti Bapak hanya akan menyampaikan materi yang paling inti dari bab ini, ya, karena waktunya terbatas. Nah, kalau detailnya nanti di PPT maupun di LKS itu hampir sama, ya. Mohon untuk dibaca semuanya, tapi intinya akan Bapak sampaikan di sini. Baik, kita mulai dari mengapa sih kita perlu belajar ini. Mengapa ini penting, anak-anak? Karena usia kalian ini adalah usia remaja, dimana di usia seperti kalian ini kalian ingin merasakan hal-hal yang baru, ingin mencoba sesuatu yang baru. Iya, kalau yang dicoba itu hal yang positif, itu bagus. Tapi kalau semua hal dicoba itu kan ya repot. Ya, semua hal yang belum pernah dilakukan terus dicoba. Nah, tunggu dulu. Nanti malah justru akan menjerumuskan kita. Nah, bab ini dan pembahasan ini sebagai langkah antisipasi agar kita semua, khususnya adalah kalian, ya, para remaja atau muda-mudi, itu tidak sampai terjerumus ke lembah kehinaan atau ya ke jurang perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ya, jadi untuk langkah antisipasi. Kembali ke anak muda tadi, Bapak ini senang sekali kalau membahas anak muda ini ya, karena semangatnya masih oke, insya Allah ya. Nah, begini anak-anak, ini penting sekali karena kita tahu bahwa sudah banyak sekali kasus perzinaan itu yang terjadi di kalangan anak muda. Bapak justru akan memulai dari apa sih yang menyebabkan orang itu kok sampai berbuat zina itu kan banyak sekali. Ini khususnya adalah para remaja atau anak muda. Jadi diantaranya adalah yang dari dulu sampai sekarang ini masih melonjak tinggi, itu adalah aktivitas pacaran. Mohon maaf anak-anak nih. Jadi kalau ditanya Pak Fikri, Pak, gimana hukumnya pacaran? Bapak akan menjawab hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Mengapa kok haram? Karena di dalam pacaran yang sebaik apapun itu akan tetap ada komunikasi antara laki-laki perempuan, itu yang bentuknya adalah komunikasi yang bisa membuat orang itu berangan-angan. Jadi, tentunya angan-angan ingin dan ingin yang nggak jelas, yang kaitannya dengan nafsu. Begini aja, gampangnya beginilah. Ini tahapan ya, yang namanya perzinaan kan itu kadang ya nggak dilakukan langsung begitu ketemu langsung zina kan, ya nggak juga, tapi ada prosesnya. Biasanya adalah dimulai dengan pacaran itu. Jadi seaman apapun pacaran itu menurut kalian, misalnya Pak, tapi saya pacarannya Islami, itu nggak ada. Pacaran Islami itu adalah setelah menikah, ya. Yang namanya pacaran Islam itu adalah setelah dinyatakan sah oleh, ketika ijab kabul dinyatakan sah oleh saksi, ya, adalah saksi. Nah itu pacaran yang Islami. Ya, di luar itu nggak Islami semua. Entah itu tujuannya adalah Pak, tapi saya kalau ketemu sama pacar saya itu seringnya ngaji Pak. Iya ngaji, tapi yang lain-lain kan nggak kamu sebut. Nggak mungkin kan terus ngaji
terus pulang, besok ngaji terus pulang. Ya udah, mungkin satu dua tiga kali oke, mungkin bisa, tapi tetap akan ada aktivitas lain Mas Mbak yang mungkin nggak kamu ceritakan, dan itu akan apa terjadi. Laki-laki perempuan pacaran awalnya baik, pokoknya dikira Islami lah, dikira Islami, kemudian sudah jaga jarak barang, ini kan corona ya, jaga jarak, kemudian kalau ngomong dibatasi, pakai masker gitu kan, lama-lama nggak betah Mas Mbak, lama-lama nggak betah. Ini saya dapat cerita dari banyak orang lah, banyak pihak ya, banyak cerita dari banyak pihak yang curhat, termasuk yang ada di berita dan lain sebagainya. Ini rata-rata kayak gitu. Pertama emang kayak gitu kan, nanti ngobrol asik kan, asik, ngobrol asik, dan akan ada titik di mana ngobrol itu jenuh ya, topik obrolan itu nanti lama-kelamaan akan habis. Kalau topik obrolan sudah habis, ngobrolnya sudah ngalor itu sudah nggak jelas, nanti yang ngobrol adalah tangannya. Apa? Yang ngobrol adalah tangannya. Maksudnya adalah berpegang-pegangan tangan. Mulutnya diem aja, tapi tangannya itu yang nggak mau diem, memegang tangan pasangannya. Ini kok dipegang kok enak, hangat dan lain sebagainya, wangi, apalagi aduh. Itu kalau dilanjutkan bahaya. Kalau sudah pegangan nanti mulai ciuman ya kan. Kalau sudah ciuman kok masih dilanjutkan, aduh, na'udzubillahi min dzalik, bahaya. Nah, itu nanti bisa sampai ke perzinahan itu. Ya. Jadi awalnya tuh memang kayaknya tuh ya manis, enggak lah, kayaknya enggak lah. Tapi nanti makanya kalau ada orang pacaran kok kemudian putus, itu seharusnya alhamdulillah. Belum sampai melakukan pegangan tangan kok sudah putus, katakanlah apa? Alhamdulillah. Allah masih sayang sama saya diselamatkan dari perbuatan zina. Coba kalau nggak putus-putus. Coba kalau nggak putus-putus, nanti wallahu a'lam apa yang akan terjadi besok atau mungkin lusa atau besoknya lagi, kita nggak tahu. Untung putus. Nah ini. Jadi kalau yang putus itu alhamdulillah. Nah yang kedua adalah gadget Mas, HP. Nah ini kalau tidak dikontrol, ini nanti kita, jari jemari kita itu akan terkonek dengan pikiran ya kan. Apalagi kalau di beranda sudah muncul yang enggak, kamu klik, kemudian kok bagus, lalu dilanjutkan dengan mungkin kamu melakukan pencarian sendiri. Nah ini nanti akan mengarah ke pornografi kan, na'udzubillahi min dzalik. Itu juga bisa menyebabkan perbuatan zina. Karena apa? Karena ingin melakukan sesuatu hal yang seperti yang ada di layar HP itu. Nah, itu kan bahaya. Kemudian pergaulan, ya, pergaulan dan lingkungan itu juga pengaruh. Kalau lingkungan baik, pergaulanmu dengan orang-orang yang baik, yang solih, yang suka mengajak kepada yang baik-baik, ya insya Allah kamu akan terbawa ke sana. Tapi kalau kamu lebih memilih kepada yang suka happy aja, yang penting bisa happy, yang penting saya bisa poya-poya, yang penting saya bisa nongkrong. Nah itu ya bahaya ya kan, bahaya. Ya, kecuali kalau ada seseorang yang dia itu punya power, maksudnya ini anak remaja ya, dia punya power, yang punya kekuatan yang baik, bisa merangkul teman-temannya yang dalam tanda kutip yang fasik, yang suka maksiat, yang suka berbuat ke jalan kesesatan, itu dirangkul kemudian menjadi baik, punya power, didakwai misalnya, ya itu bagus. Itu namanya bukan berteman, tapi nanti kita dekati dan dibina. Tapi kalau nggak punya power, jangan coba-coba. Jangan coba-coba mendekati yang kayak gitu, nanti malah kamu yang terbawa arus ke sana kan. Nah, untuk bilang min dzalik, malah kamu diajak sing ora-ora, malah berat, nanti jadi repot kan. Nah ini lingkungan ya dan pergaulan itu nanti kamu simpulkan. Kemudian kalau dari pengertian sendiri, apa sih yang dimaksud zina? Maksudnya zina itu yang
di dalam pengertian fikih yang benar-benar diharamkan itu, yaitu ya hubungan layaknya suami istri itu, ya, antara laki-laki perempuan, kemudian sudah sama-sama balik dan belum menikah. Tidak ada ikatan pernikahan baik secara agama maupun hukum. Tapi hubungannya layaknya suami istri. Nah, itu dilakukan tidak ada ikatan pernikahan. Perbuatan yang sangat-sangat hina. Mengenai kategori di LKS sudah disebutkan ada zina muhson, ya. Ini 2 orang pezina yang sudah sama-sama sudah menikah, artinya berzina dengan istri orang lain, berzina dengan suami temannya atau suami tetangganya yang bukan yang belum ada ikatan pernikahan yang sah. Mereka semua sudah punya istri, mereka semua sudah punya suami, tapi berzina dengan suami orang lain, berzina dengan istri orang lain. Nah, itu berat, itu malah hukumannya berat nanti. Nah, karena sudah punya istri, sudah punya suami malah. Nah, itu muhson, ya, hukumannya adalah dirajam. Hukumannya adalah dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Yang kedua, zina ghairu muhson, ini sama-sama lajang, ya, sama-sama 2 orang laki-laki perempuan sama-sama lajang belum nikah dan melakukan perzinaan. Nah, ini termasuk remaja nih, hati-hati kalian hati-hati. Ini hukumannya dicambuk 100 kali, didera 100 kali sama aja, kemudian diasingkan, dibuang di tempat yang jauh dari tempat asalnya. Nah, ini berlaku di negara yang menganut hukum Islam atau syariat Islam, seperti mungkin Brunei, ya, Arab Saudi, Irak, ya, kemudian ada Malaysia mungkin, ya, dan pokoknya negara-negara lain yang menganut hukum Islam. Kalau di Indonesia kan tidak ada, ya, tidak ada hukuman kayak gini karena kita negara yang menganut ada banyak agama, ya. Meskipun kita harus meyakini bahwa ini adalah hukuman yang paling baik, ya. Dan memang kalau dirasakan atau dibayang-bayangkan hukuman ini berat sekali loh, dirajam, misalnya dirajam itu yang sampai meninggal itu kan berat sekali. Nah, makanya hukuman ini tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa memenuhi syarat, ya, tanpa memenuhi syarat. Di antaranya syaratnya ini ada 4 di LKS itu, Bapak jelaskan singkat, ya. Yang pertama, bahwa harus diyakini betul bahwa peristiwa perzinaan tersebut benar-benar terjadi, ya, benar-benar terjadi. Waktunya kapan, pelakunya siapa, tempatnya di mana, itu harus benar-benar diyakini telah terjadi perzinaan, ya. Nah, itu harus. Kalau ada keraguan mengenai tempatnya, mengenai pelakunya, mengenai apapun itu, berarti belum bisa dilaksanakan eksekusi hukumannya. Yang kedua, harus ada 4 orang saksi laki-laki adil. Ingat, ya, laki-laki adil, artinya adil itu adalah orang yang bisa dipertanggungjawabkan segala macamnya, akhlaknya juga baik. Karena kalau 4 laki-laki fasik itu nggak berlaku, nggak sah. Artinya 4 orang laki-laki fasik itu, ya, fasik itu maksudnya ya orang yang ya yang rusak lah, akhlaknya rusak, perbuatannya juga arahnya adalah ke kemaksiatan, ya kan, suka berbohong. Nah, ini kan nggak bisa dipercaya, ya kan, adabnya nggak bener, kesehariannya memang tidak punya komitmen terhadap agama ini, ya, ini nggak bisa dijadikan saksi. Termasuk 4 orang wanita pun juga nggak bisa, atau 3 laki-laki 1 wanita juga nggak bisa. Harus 4 orang laki-laki adil atau yang bertakwa. Nih, ditambah lagi 4 orang laki-laki yang adil tadi itu harus benar-benar melihat kejadiannya langsung. Wah, ini mohon maaf, maksudnya benar-benar melihat bahwa alat kelaminnya laki-laki itu benar-benar masuk ke alat kelaminnya perempuan. Artinya telah pas kejadiannya itu benar-benar dilihat. Makanya ini sangat jarang terjadi. 4 orang melihat dalam hal satu yang bersamaan itu sangat jarang terjadi. Kemudian jika salah satu di antara 4 itu
atau mungkin salah dua, atau mungkin pokoknya nggak kompak lah, persaksiannya kok beda-beda, ini malah justru keempat-empatnya itu dihukum menuduh zina. Nah, dihukumi apa? Menuduh zina, empat-empatnya, yaitu diberi hukuman 80 kali cambuk atau dera. Nah ini maka bahaya, ini nggak main-main ya, jadi nggak main-main, saksinya itu nggak main-main. Jadi 4 syarat ini harus terpenuhi dulu. Maka dulu di zaman Rasulullah tuh jarang sekali orang yang sampai mendapatkan hukuman ini, jarang sekali, kecuali memang benar-benar orang itu mengakui sendiri gitu loh. Orang yang melakukan zina itu mengakui kesalahannya sendiri. Itu pun Rasulullah masih istilahnya kayak udahlah kamu biar tobat aja, udah tobat, tapi tetap dia itu pengen membersihkan dirinya dari dosa zina itu sehingga dia mau dirajam. Itu dulu itu ya. Nah kemudian mengenai ayatnya, ini ada 2 ya, Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Adapun yang Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, ini mendekati zina aja nggak boleh ya, apalagi melakukan, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah ini makanya kok termasuk salah satu dosa besar itu apa? Zina ini. Nah, ditanya dosa besar itu apa sih? Salah satunya adalah zina ini. Ya, di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, adapun An-Nur ayat 2 ini kaitannya dengan hukuman bagi para pezina laki-laki dan pezina perempuan. Ya ini, dan hukuman ini nanti disaksikan ya oleh sebagian umat muslim, baik yang ghairu maupun muhson. Tujuannya agar mereka yang menyaksikan itu merasa istilahnya merasa jera, merasa takut, ternyata zina itu hukumannya sampai begitu menyeramkan. Nah ini, tapi lagi-lagi itu diterapkan di negara yang menganut syariat Islam. Nah itu dia, Bapak langsung di ini dampaknya ya, dampak dari perbuatan zina. Jadi kalau di LKS itu disebutkan banyak sekali ya, tapi yang paling inti itu begini loh Mas Mbak, jadi zina itu kan orang ingin mencari kesenangan, tapi keliru caranya kan. Kalau di prosentase atau diperbandingkan antara yang dicapai sama yang diakibatkan, itu nggak banding Mas. Karena yang ingin dicari itu hanya kenikmatan yang sangat-sangat singkat dan semu. Ya karena betapa tidak, coba paling nikmatnya itu hanya berapa? 10 menit, 20 menit. Tapi nyeselnya seumur hidup. Ya, saya ulangi, zina itu kan hanya cari seneng 10 menit, 20 menit, tapi menyesalnya itu sampai seumur hidup. Jadi betapa akan dikejar-kejar rasa berdosa, rasa bersalah seumur hidup, bahkan sampai mungkin orang itu sudah berkeluarga, sudah punya anak, kelingan. Ya, dulu pernah melakukan apa, itu nggak enak. Apalagi nanti belum sanksi sosialnya. Apalagi kalau orang yang mau mikir beneran bahwa perbuatan zina itu nggak hanya kamu korbannya, tapi juga orang tua, keluarga yang juga akan tercoreng nama baiknya. Coba kalau mau berbuat zina itu mikir dulu, ya Allah, kalau aku berbuat ini nanti keluargaku gimana? Pasti akan tercemar nama baiknya. Nah, pelakunya sendiri dianggap sampah masyarakat, ya kan? Orang tuanya, keluarganya juga akan tercoreng, anak ini. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita itu menjadi pelaku perbuatan zina sehingga sampai menyebabkan banyak sekali kerugian ya, baik diri sendiri maupun keluarga, orang tua terutama, kakak, adik dan lain sebagainya akan kehormatannya hilang. Nah ini dampak di dunia.
di LKS bisa dibaca, pertama menghilangkan wibawa. Nah, ini maksudnya kehormatannya hilang, martabatnya akan turun, harga dirinya akan hilang. Jelas ini. Di masyarakat dianggap sampah masyarakat. Nah, ini kan ya Allah. Jadi sanksi sosialnya juga sudah tinggi. Yang kedua mengakibatkan kefakiran. Ya, maksudnya adalah ya yang namanya menuruti hawa nafsu itu kan nggak ada habisnya. Kadang harus membeli peralatan yang seperti kuota, ya kan, atau ingin menyenangkan pasangannya sehingga apapun dilakukan, atau mungkin yang lebih parah lagi kan yang sampai model booking online itu ya, PSK dan lain sebagainya, itu kan menghabiskan banyak harta sehingga akan menyebabkan kefakiran, harta yang terbuang sia-sia. Mengurangi umur ini juga ya, kaitannya dengan penyakit yang akan diderita ya. Biasanya kalau zina itu dilalah gampang kena penyakitnya, itu gampang. HIV AIDS, penyakit kelamin, saluran infeksi di kelamin dan lain sebagainya. Kalau yang dari pernikahan atau ikatan pernikahan yang sah itu jarang terjadi kayak gini, tapi kalau dari free sex itu dilalah gampang aja kena kayak gini. Ya karena memang kalau kayak gini kan Allah kan sudah murka kan. Allah sudah murka. Dampak di akhirat jelas, ini mendapat kemurkaan Allah, ya kan. Hisabnya, penghitungan amalnya jelek, lalu siksaan di neraka itu jelas. Nah, ini berkumpullah dengan komunitas yang positif. Apapun itu ya, Bapak tidak membatasi itu, apapun itu bentuknya silakan. Yang penting punya komunitas, kelompok yang di dalamnya itu tetap ada kontrol. Ada kontrol, di dalamnya itu ada pendewasaan diri. Ya, karena nanti akan, kalau sudah dewasa pikirannya juga akan berbeda. Kemudian untuk perempuan ini juga mohon dijaga auratnya, pakaiannya yang benar-benar syar'i, menutup aurat, tidak hanya sebatas Pak, saya sudah kerudung, saya sudah pakai hijab, tapi ternyata terawang, ternyata ketat. Ya sama aja kan? Sama aja menimbulkan hasrat. Kalau ketemu sama laki-laki yang pikirannya kotor, digoda, akhirnya dilecehkan seksualnya, ini malah terjadi pemerkosaan dan lain sebagainya, itu malah repot. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini laki-laki juga matanya dijaga, pandangannya dijaga, kemaluannya dijaga. Kalau lihat kayak gituan ya sudah, sekilas tok sudah itu rezeki. Yang kedua itu yang haram ya. Kalau melihat kayak gitu di jalan kan, yang pertama itu tadi itu rezeki, yang berikutnya itu haram. Nah, itu di dalam agama kayak gitu. Nah, barangkali itu yang penting yang ingin Bapak sampaikan. Mari jaga diri ya, jaga diri. Jangan sampai kita itu menyesal seumur hidup karena menginginkan kenikmatan yang sifatnya sangat-sangat singkat, paling lama adalah 20 menit paling. Hanya karena itu sehingga nyeselnya seumur hidup. Apalagi kalau sampai hamil dan terus macam-macam. Begitu. Semoga ada manfaatnya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku.